Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengarannya sepele ya, yaitu sifat kikir atau bakhil. Tapi gimana kalau saya bilang ini tuh bukan sekedar soal pelit sama uang? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas sisi lain dari sifat kikir. Sesuatu yang ternyata adalah penyakit spiritual dengan konsekuensi yang nggak main-main. Jadi, coba kita pikirin bareng-bareng. Apa sih sebetulnya arti kikir itu? Mungkin yang langsung kebayang di kepala kita ya soal orang yang pelit, yang susah banget ngeluarin duit. Tapi ternyata pemahaman umum itu baru kulitnya doang loh. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Di sini kita akan lihat kalau bakhil itu bukan sekedar kebiasaan buruk. Jauh lebih dalam dari itu, ini adalah sebuah kondisi spiritual, sebuah penyakit hati yang serius banget. Ini dia nih definisi intinya. Jadi, bakhil itu bukan tentang seberapa banyak uang yang kita kasih atau kita simpan. Ini adalah kondisi hati yang lupa siapa sih pemilik sejati dari semua yang kita punya. Jadi masalahnya itu bukan di dompet, tapi di dalam jiwa kita. Dan kondisi hati ini ada namanya loh, yaitu nafsu rasa aku. Ini tuh semacam bisikan ego yang nggak berhenti bilang, ini punyaku, ini hasil kerja kerasku, ini milikku. Yuk kita bedah lebih dalam lagi, apa sih maksud nafsu rasa aku ini? Oke, sekarang kita lihat akar masalahnya. Ujung-ujungnya, semua ini balik lagi ke satu hal, ego. Dan sebuah ilusi yang kuat banget yaitu ilusi bahwa segala sesuatu itu adalah milikmu. Nah, inilah yang disebut nafsu rasa aku. Ini tuh semacam delusi ya, sebuah ilusi di mana kita ngerasa dan ngeklaim apa yang dititipin Tuhan ke kita, mau itu harta, bakat, bahkan waktu kita, sebagai punya kita 100%. Inilah ilusi dasar yang jadi bahan bakar utama sifat kikir. Jadi, orang yang kejebak sama ego ini, dia yakin banget semua yang dia punya itu murni karena usahanya sendiri. Dia lupa kalau semua itu sebetulnya cuma amanah, sebuah titipan yang dipercayakan untuk kita kelola, bukan untuk kita miliki mutlak. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kira-kira pola pikir mana nih yang lebih sering kita pakai? Wah, ini ada metafora yang keren banget nih. Kekayaan itu diibaratkan kayak sebuah kapal. Kapal itu kan fungsinya cuma buat kendaraan ya, buat ngebantu kita dalam perjalanan spiritual kita, buat ngarungin lautan iman. Kapal itu bukan tujuan akhirnya, bukan pelabuhannya. Setelah paham akarnya, sekarang kita masuk ke bagian yang ini krusial banget. Akibatnya. Ternyata sifat kikir ini bikin kita punya utang spiritual. Dan bunganya, biayanya mahal banget. Nah, konsep kuncinya itu namanya utang sumber daya. Artinya, setiap sumber daya yang kita tahan, yang nggak kita salurkan karena dorongan nafsu kikir, itu semua bakal dihitung sebagai utang di hadapan Tuhan. Bayangin aja kayak laporan keuangan spiritual kita, isinya minus terus. Dan utang ini akibatnya spesifik banget loh. Pertama, utang ini yang menentukan seberapa lama sebuah roh harus antri di alam sana sebelum bisa kembali. Kedua, karena bekalnya tipis, dia bisa jadi semacam gelandangan spiritual. Dan yang paling ironis, harta yang dulu mati-matian dia timbun, malah jadi beban berat yang ngegantung di lehernya. Bukan menolong, malah memberat. Nah, tabel perbandingan ini ngegambarin dua jalan yang beda banget. Orang yang kikir itu ada di jalur manusia menghendaki. Tujuannya ya duniawi, kekuasaan, kekayaan, imannya pun transaksional, kayak anak TK gitu loh. Mau berbuat baik kalau dijanjin permen doang. Beda jauh sama manusia dikehendaki, yang tujuannya murni untuk melayani Tuhan. Hasilnya, dia diberkahi, bukan malah berutang. Oke, setelah kita lihat masalahnya, akibatnya yang berat banget, pasti muncul pertanyaan. Terus, ada jalan keluarnya nggak? Jawabannya, tentu ada. Nah, sekarang kita beralih dari masalah ke solusinya. Ada jalan yang jelas kok untuk maju? Jadi tujuannya itu bukan cuma buat ngindarin hukuman ya, tapi kita secara aktif mengubah status utang spiritual kita jadi sebuah pemberian atau anugerah. Ini tentang gimana caranya kita bisa mencapai kondisi berkelimpahan secara spiritual. Caranya gimana? Ada 3 langkah praktisnya. Pertama, sadar. Sadar kalau semua ini cuma titipan. Dan perubahan ini tuh buat kebaikan kita sendiri. Kedua, tabah. Maksudnya, kita melatih diri buat tahan sama rasa rugi atau kehilangan pas kita berbagi, atau bahkan pas Tuhan ambil lagi titipannya. Dan ketiga, sabar. Ini proses seumur hidup untuk terus melepaskan cengkraman ego sampai niat kita jadi benar-benar murni. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Yuk kita tarik benang merahnya, mari kita rangkum pesan utamanya, biar kita bisa bawa pulang sebuah perspektif baru.
Jadi, intinya tuh gini, sifat kikir itu pada dasarnya adalah sebuah kebutaan hati. Ia jadi tembok penghalang paling besar yang bikin sifat asli kita, fitrah kita yang suci itu, jadi nggak bisa tumbuh dan dewasa. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Sifat bakhil pada intinya adalah sebuah kegagalan kita dalam menghayati fondasi paling dasar dari iman. Selama kita masih ngerasa, ini punya gue, itu artinya kita belum 100% mengakui kalau pemilik yang sejati itu cuma ada satu. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Harta yang kita miliki sekarang ini, apakah ia berfungsi sebagai kapal yang membawa kita maju dalam perjalanan spiritual kita? Ataukah ia justru menjadi jangkar yang menahan kita, bikin kita terjebak di dasar lautan ego? Coba direnungkan ya.